Nia anu gamara resepet-sepeta. Nia apakalabiri magirialanga. Nia pangadakang. Nia turiolota. Nia agama ni katapaki. Mingkania apakah sekre. Ia mintu lipa ampakalepui. Lipa kaya mintu Indonesia. Lipa gajah duduk bate parekanna Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di rumah dan Ibu Majlis Taklim untuk hari ini sudah hadir. Ini Ibu Majlis Taklim dari Pondok Madinah. Masyaallah tadi awalnya salawat Ustaz ya, masyaallah ya. Suaranya Ibu luar biasa. Suaranya saya lebih. Ya, masyaallah. Jadi mudah-mudahan semuanya ini Ibu bisa dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Amin. Pasti juara ini. Iya. Juara lari. Lari ke kenyataan. Oh iya Ustaz ya. Kita doakan
dalam keadaan sehat semua. Nah, yang pasti untuk hari ini bisa kita berjumpa dalam program Pusat Gaul, tentunya di pertemuan sarung kaya dulu. Hari Minggu sekarang yang saya ingatkan, nanti juga ada segmen namanya sesi tanya jawab, atau bisa sesi tanya dan dengan Ustaz. Itu nanti segmen berikut di 3 ya Ustaz ya. Ini ada 2 penanya, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya Ibu ya. Dan bisa di rumah juga kita ingatkan sekali lagi, jangan lupa Ibu juga yang sini untuk mengetahui program-program terbaru dari Sarung Gaya Dulu. Ibu bisa follow di Facebooknya di @gajadulu_id, atau bisa follow juga di Instagramnya @gajadulu_id, atau bisa kunjungi website Ibu. Ibu. Websitenya www.gajadulu.com. Nah, tepuk tangan dulu buat Ibu. Nah, hari ini kita bersama Ustaz Farid dan yang terhit, terkece, Depur Indonesia. Ini yang berikan ya. Tapi kita jadi Ustaz hari ini ya. Tadi aman. Nah, Ustaz temanya sebentar ya. Ya. Kita akan kasih tahu temanya seperti apa, tapi bisa juga jangan penasaran dulu. Kali kita pikirkan dulu Ustaz ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Pusat Gaul bersama Sarung Gaya Dulu. Pemirsa dulu kembali lagi di program Pusat Gaul bersama Sarung Gaya Dulu. Ini bukan pondok derita, tapi ini pondok Madinah. Nah Ustaz, pemirsa dulu pasti penasaran. Ibu-ibu Madinah dari pondok Madinah penasaran. Ini hari Ustaz mau ngangkat tema apa Ustaz? Temanya indahnya bertobat. Bu, lu babi sebab bertobat kalau begini. Karena cantik ibu di depan. Iya. Tapi masalah Bu, tapi nanti salah Ustaz ya. Nanti mulai ibu-ibu ini semua masuk Ramadan, tobat. Insyaallah. Tobat Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, pemirsa Fajar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini agak mulai cuaca mendung. Tapi cerahnya yang di hadapan saya, wah, mengkilat. Gila. Luar biasa. Mungkin karena sudah mau pakai gajah dulu. Iya. Dan Ustaz ini Pengaruh glowing. Lampu juga dari bagus. Jadi hari ini kita akan menyampaikan tema ceramah yang berjudul Indahnya Bertobat. Dan ada sebuah riwayat di dalam riwayat Imam Muslim, dan juga di situ dikisahkan bagaimana seorang yang telah banyak membunuh, sudah hampir 100 orang yang dia bunuh. Bayangkan. Dibayangkan saja, tidak usah dilihat. Sudah hampir, bahkan sudah 100 katanya orang yang dia bunuh. Maka dia datangi orang yang beriman, yang paling beriman di tempat itu, di desa itu, lalu dia bertanya, di mana saya berangkat untuk belajar bertobat? Maka dia tunjukkan, ke sanalah. Jadi zaman ini sebelum zaman Rasulullah. Zaman dikisahkan ini zaman sebelum hadirnya baginda Rasulullah. Maka berangkatlah orang itu, berangkat menuju tempat yang dia ingin bertanya dan tahu cara bertobat. Dia sampailah ke rahib. Apa yang terjadi? Rahib itu seperti ustaznya kita zaman now ini. Ustaz, kiai, ulama. Tapi di zaman itu namanya rahib. Datanglah ke sana. Tibanya di sana bertanya, kamu nanya gitu. Kamu bertanya. Dia bertanya, saya ini telah membunuh 100 orang. Saya mau tobat. Apa kata rahib itu? Wah, bahaya. Wow, keren. Terkece Depur. Ini bahaya.
dosamu tidak akan diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka rahib itu pun dibunuh. Kurang ajar rahib ini. Saya saja terpaksa dia bunuh, tidak ada jalan lain. Maka cukuplah yang dia bunuh itu lebih daripada 100. Akhirnya bertanya lagi ke orang yang paling beriman dan tahu kepada siapa dia harus belajar untuk bertobat. Dapatlah orang. Dia bertanya, di mana saya belajar agar saya bisa dapat petunjuk untuk kembali bertobat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka ditunjukkanlah di sana tempat. Kamu harus ke sana. Ditunjukkan lagi. Akhirnya dia berjalan. Di tengah perjalanan, mati. Dia masih ya, mati. Meninggal dunia. Ternyata di kota listrik patah. Kabel telanjang dan duduk. Meninggal dunia. Apa yang terjadi? Maka bertengkarlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ini bagian saya. Kenapa? Ini bagian dosanya. Rahib tempat dia harus belajar dibunuh juga. Apa kata malaikat rahmat? Jangan. Karena dia sudah ingin bertobat. Dia baru mau berangkat bertobat. Jangan ambil dia ke tempat. Ini orang baik yang mau membaikkan dirinya. Akhirnya pada saat itu Allah menyampaikan, jauhlah kalian dari situ. Coba ukur baik-baik. Yang mana paling dekat tempatnya dia berbuat zalim, berbuat kejahatan, menuju tempat yang dia ingin belajar tentang taubat. Maka diukur itu. Diukur saja, tapi tidak diaspal. Bocor ke jalanan. Ya memang jalan hidup itu sulit, karena yang jalan paling mudah adalah jalan tol. Makanya lewat jalan tol ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah meninggal di tengah jalan. Ternyata diukur, yang terjadi dekat daripada tempat dia ingin belajar taubat. Subhanallah. Masih mau dengar kisah yang lain? Yang mana mohon maaf, seorang wanita tunasusila, tapi karena di ujung akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, masuk surga. Kita tidak tahu kehidupan. Jangan sampai Ustaz sudah lama menunggu kami rame, yang lama lagi ditunggu Ustaz sekarang. Iya. Ganti mobil di mobil satu. Itu namanya belum bertobat. Karena pengalaman sudah ada. Makanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Asal ibu tahu, Adam dan Hawa itu juga bertobat kepada Allah. Iya, makanya diturunkan ke bumi. Karena makan buah huldi, coba buah apel. Tidak masalah kayaknya. Makan buah huldi, Allah turunkan dia ke muka bumi. Akhirnya terpisah. Adam di India, Hawa di Jeddah. Oh, Wajo tidak Wajo ya. Bukan Wajo, Jeddah. 55 juta. Masalah pribadi. Ya, jadi Adam di India, Hawa di bukan Wajo, Jeddah. Kalau Wajo beda Bu. Sarifah ya. Jamaah. Jadi hilangkan itu Sarifah dulu ya. Kita cerita Sarimi dulu. Iya, Sarimi. Dan Saribana. Jadi ini akhirnya taubatnya Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa illan taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami orang yang merugi ya Allah. Itu. Jadi Adam itu bertobat. Itulah indahnya bertobat. Tapi ada yang paling hebat lagi ketika kita bertobat. Apa itu Ustaz? Mudah rezeki kita. Mudah urusan. Jadi bertobat itu mudah. Ya, mudah urusan.
Man lazimal istighfar, mengucapkan saja istighfar, kembali bertobat kepada Allah. Siapa yang mengucapkan istighfar, faka'annama yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dari setiap kondisi sulitnya. Kan biasa sulit, Ibu. Memang hidup itu sulit, pahit bagaikan kopi, karena yang manis cuma saya. Sulit gimana Bapak? Yang tadi mulai dengan arisan. Oh, mulai dari Ibu mulia bulannya nih kelihatan itu. Insya Allah semuanya akan mudah dijalani kalau kita sudah menggunakan sarung Gajah Duduk. sarung Gajah Duduk. Kreasi Indonesia. Tahun depan masuk lagi nih. Masuk ini kembali lagi. Karena lincah. Iya. Tidak mengamat. Sarung Gajah Duduk ada tuh begini. Ada satu dolar. Satu Gajah Duduk yang melebar begini. Mau menggila nih. Kerja-kerjanya Naruto ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Fajar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkan dirimu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan yang membaca istighfar ini Allah memberikan rezeki dari mana saja. Kalau bukan kita yang dapat, kalau bukan suami kita yang dapat, anak kita yang dapat. Ingat, karena apa? Allah mencintai orang yang bertobat. Tidak ada sulitnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Cuma kita yang perlu dipertanyakan. Tobat yang itu kan? Maafkan kapan? Sudah minta maaf, nah cerita di belakang orang. Kali bioka itu kopinya nih, makasih. Itu cerita lagi. Tadi baik-baik minta maaf nih, segera bertobat ya Allah. Kenapa pernah aku bilang begini padahal orang baik? Sampai di rumah kumat lagi penyakitnya. Dan lo yang di sini ada Budi. Tapi kita dari sini juga dari mengaku. Di sana ada. Pada Madinah aman semua istana juga. Kumpul-kumpul saja itu biasa. Wih, bagusnya istighfarnya. Astagfirullah. Lihat teman ciri-ciri luntur di bedana, berarti palsu. Kayaknya bodak segitiga minggu apa? Oh, itu merek tepung terigu. Akhirnya apa yang terjadi karena itu? Tobat tadi sudah dilaksanakan, tapi ternyata bohongan. Tobat pinti kanak-kanak itu jangan, tapi betul-betul tobat yang sepenuh hati, itulah tobat yang Allah cinta. Tapi sampai berapa kali dolar kalau bisa bertobat ya, contoh dia bertobat tiba-tiba kan ada yang seperti itu lagi, kira-kira itu pahalanya akan gimana Ustaz? Ya tetap dapat pahala, tapi kalau dia tobatnya kembali lagi berdosa ya bukan lagi pahala. Oh, apa? Bukan dosa. Itu kena rasa ilahiku menangis. Ibu. Oh ibu. Jadi walhasil tobat ini akan membuat kita semakin lebih baik. Karena tobat itu baik. Belum kita rasakan nikmatnya saat ini, tapi yang kita rasakan, banyaknya penderitaan, banyaknya ujian, cobaan. Coba tidak tobat-tobat Kak dulu. Masih bisa Kak berdosa begini. Itu ujian dalam tobat kita. Nah, ujian inilah yang Allah berikan kebaikan di dalam ujian itu. Siapa yang bisa melewati ujian itu, maka Allah akan memberikan apa? Titik-titik. Tentunya Allah berikan pahala yang sebesar apa? Mungkin sebesar gajah duduk. Mungkin sampai situ dulu. Kita tidak tahu sebesar gajah duduk. Nah, yang menjadi gajah Ibu. Bantu-bantu gue nih Ibu. Ibu. Ada tuh itu Ibu gak usah bilang di yang kita coba tadi Ustaz atau apanya kan. Biasanya cuma berpengaruh Ustaz. Iya, kalau tapi berat dulu itu. Iya. Tapi dari Ibu sinar. Dari Ibu normal. Dari pengaruh. Nah Ibu, jawab apa? Ibu. Masih mulai lagi lanjutannya Ibu. Teman-teman. Nah, pemirsa di rumah pasti penasaran seperti apa. Kita beri iklan dulu Bu ya. Nah, pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah satu ini. Tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Kreasi Indonesia.
semua, sekarang kita ingatkan Ustaz sebelum sambung lagi. Atau saya Ustaz kita ingatkan untuk follow Facebook dan Saruganya dulu, itu di Gajah Dulu _ ID, atau di Instagramnya @Gajah Dulu _ ID, atau website Ustaz www.gajahdulu. Nah, masyaallah. Tobat. Ya, tobat. Sudah ingin bertobat, Bu? Insyaallah. Tiap hari? Insyaallah. Tiap bulan? Insyaallah. Saya kan tadi mau dengar bagaimana dosanya mendapatkan pahala yang mahal. Nah, kalau itu lanjut. Ibu, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indahnya bertobat ini sebesar apakah pahala yang akan dapatkan? Pahala yang bahkan lebih besar daripada gunung Uhud. Masya Allah. Tahu gunung Uhud? Tahu, Ustaz. Uhud. Uhud. Ya. Besar ya. Makanya bahkan di dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan orang-orang yang bertaubat itu orang-orang yang akan disayangi oleh Allah. Dan sesungguhnya kita harus saling memaafkan. Ingat bagaimana dihinanya Rasulullah, dicampakkan, dilempar kotoran di depan rumahnya, diusir, bahkan keluarganya dibunuh. Tapi ketika Fathul Makkah, datang memasuki Makkah, datang menjadi penakluk Makkah, iza ja'a nasrullahi wal fath, apa yang terjadi? Apakah Rasul langsung menyampaikan, hai sahabat-sahabatku, bunuh dia yang membunuh keluargaku, bunuh dia yang telah menghinaku? Tidak. Tapi Rasulullah memaafkan. Kenapa Rasulullah memaafkan? Begitu pula dengan Allah. Bu, banyaknya dosa tadi. Andaikan kita mau pikir-pikir, dipikir bisa. Ini kita berpikir. Iya. Jadi, mau pikir dosa tak, Bu? Coba pikir-pikir, banyaknya dosa sama orang tua, sama suami, tetangga, Sama-sama udah suami ya. suami. Ya, ada tuan punya mudah-mudahan ya mendengarkan hari ini. Kebetulan juga ada saja. Insyaallah. Baru pula suaminya harusnya itu assalamualaikum, waalaikumsalam papi. Iya, papi juga ada panggilan suami itu. Jadi baru pulang assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih. Ya Allah ya tadi itu mulutnya kayak penjepit pisang ini. Begitu tuh. Coba, kasih mau nih berapa banyak dosa tak sama suami. Berarti suami tidak berdosa Ustaz. Ibu dosa tonya suami kalau bersalah sama istri. Tapi harus kita tahu suami tanggung jawabnya besar. Kalau istri tidak sholat, suami sholat, siapa yang masuk neraka? Suami. Tapi istri ikut di belakang. Ikut tuhi. Apa ini? Kalau suami tidak sholat, istri yang sholat, siapa yang masuk neraka? Suami. Suami sih. Ikut dengan istri. Tidak tahu, nggak sholat. Kalau anaknya sholat, istrinya sholat, suaminya tidak, siapa yang masuk neraka? Suami. Makanya perbaiki hubungan tak kepada sama suami. Baru pulang tanya, papi, iya mami, sudah jadi makan papi, sudah mami, mami sehat-sehat jadi. Lagu balik lagi, mami, palas mi, iya pipa, ada makan. Ada pemasakan gitu. Apa mami? Saya masakkan kambing guling, andalanta ini. Pastilah tunggu mak, saya pasti pulang. Kasih enak-enak, kasih enak perutnya, kasih enak tidurnya, kasih enak istirahatnya. Baru pulang ke piji-piji. Saya yakin suami akan terus terang, maafkan kamu. Selama ini ku sembunyi aku di tanah kotor. Terbuka. Bagaimanapun itu pasti terbuka. Karena kenapa? Istrinya baik kepada suami. Perbaiki. Ini baru mau pulang suami. Di mana kau Pak? Di mana kau? Baru kamu pulang Pak. Makan di luar juga tadi lalapa. Iya sudah. Bungkuskan anak. Masih saja. Muncullah pihak ketiga. Ya, muncul pihak ketiga. Namanya? Makanya ibu-ibu saling memaafkan, istighfar sepenuh hati, salat sunat taubat.
2 rakaat di waktu siang, 2 rakaat di waktu malam. Supaya apa? Kita mendapatkan pahala sebesar gunung. Luar biasa. Apalagi yang namanya taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha, Ustaz? Kira-kira ada yang tahu? Saya juga tidak tahu. Kalau begitu sama-sama tidak tahu. Ya, jadi taubat itu ada taubat yang betul sepenuh hati, ada taubat yang pitikan akan naik. Iya, ada temanku begitu. Banyak ada temanku begitu. Banyak ada merasa. Iya, di sini ada itu komen di sini bilang. Ya. Bro, khusyuk tadi. Biasa begitu. Padahal Allah tahu isi hati kita. Allah tahu. Nah, yang seperti itulah Allah akan siapkan sesuatu agar dia mengingat kembali kepada Allah. Bayangkan pura-pura ditaubat. Bahaya. Ini nanti yang akan diazab oleh Allah. Baru dia pahami. Kurang bertobat. Bukan kurang bertobat cek gini-gini. Kau mentong yang tertutup hatimu untuk kembali kepada Allah. Dia pura-pura mengemis, istighfar sepenuh hati, air mata buaya mengalir deras, tapi hati terkunci. Hati terkunci. Pura-pura Allah dicepret, masuk pasang status. Sampai selesai doanya. Itulah yang dinamakan apa? Taubat yang bermain-main dengan Tuhannya. Hanya betul-betul taubat. Dengar ya Bu ya. Mau semua lancar urusan tentu usaha lagi. Taubat. Sadar. Insya Allah pasti ada jalan keluar yang Allah siapkan untuk kita. Setiap kondisi sulit pasti. Kenapa belum ada Ustaz? Sabar Ki. Karena memang orang sabar itu karena sulitnya hadiahnya surga. Kalau dia muda paling hadiahnya kipas angin. Banyak yang Anda ibu jadi baca kipas angin di mana? Makanya sabar, kuat, ikhlas, dan tentunya kembalikan dirimu kepada Allah dengan cara bertobat, istighfar. Nabi Adam pun bertobat. Siapa lagi bertobat? Banyak. Nabi Yunus tinggalkan umatnya, maka ketika dia di atas kapal tak boleh jalan. Kenapa? Allah larang dia. Nanti Yunus dibuang ke laut, baru kapal bisa jalan. Ditelan Yunus merasakan 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya di tengah perut ikan, gelapnya di bawah dasar lautan. Akhirnya Yunus beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau istighfar tak astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ada paling pendek Ustaz, astaghfirullah. Tapi itu anakku astaga. Bukan istighfar itu astaga. Bukan istighfar di dalam Islam itu. Jadi istighfar kita itu bisa istighfar yang panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang singkatnya astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada paling panjang Ustaz? Ada. Inilah rajanya istighfar. Namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala a'dika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang memang. Ini bagus sekali ditiupkan di bukunya nafkah. Ditiupkan di airnya supaya sadar Ki kembali bisa menjadi orang yang baik dan bisa berguna bagi agama, bangsa dan negara dan bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tapi kalau bangun jangan tiupkan bukunya di airnya saja. Jangan sampai pas mau tiup langsung bak. Saya kalau umur 30-an itu Di air lah, jangan di umum. Ya, umur 35 begini umur-umur dan kata apa kan mama ya? Iya. Makanya
bacakan doa Sayyidul Istighfar. Insya Allah pasti ada jalan kebaikan. Setiap kesulitan Allah berikan kemudahan untuk melewatinya. Ibu, oh ibu, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semua akan indah pada waktunya kalau kita menggunakan gajah. Pokoknya terhits terkece debut Indonesia. Sarung gajah duduk. Kreasi Indonesia. Jadi ibu-ibu, permantap hati, permantap jiwa, kembali beristighfar, saling maaf memaafkan. Mau nanti kita apa, maaf memaafkan kita, insya Allah. Dan tentunya saya tunggu dari pertanyaan ibu-ibu sebentar setelah pesan-pesan dari gajah duduk. Kalau gajah dulu, kalau gajah ada sebelah sana ya. Ada yang baru gajahnya. Ibu. Ibu. Jadi tadi atau siap bisa di rumah atau siap Ustaz. Ini terkait dengan tema taubat ya. Ibu sekarang segmennya tanya jawab dengan Ustaz ya. Dan jangan lupa bertanya Bu. Siapa sih kira-kira nanti pilih. Nanti kita pilih Ustaz ya. Kamu nanya? Ya, kamu nih. Tapi nanti sabar dulu. Kita mau beri iklan dulu ya. Jadi bisa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Kaul bersama Saleh duduk. Kreasi Indonesia. Pemirsa di rumah kembali lagi di program Ustaz Kaul bersama Sarung Gaya Duduk. Kreasi Indonesia. Dan sekarang saya masih bersama Ibu Cantik Membahana. Ini dari Majelis Taklim Nah, sebelum saya jawab, kita ingatkan lagi kepada Ustaz untuk follow Facebook dari Gaya Duduk, itu di Gaya Duduk _ID, atau bisa di Instagramnya Ibu @gayaduduk_ID. Bu, kamu tak duduk masih. Atau Ibu bisa follow website yang Ibu kunjungi ya. Website itu www.gayaduduk.com. Keren di Ustaz dong. Dan suaminya sendiri. Nah, bisa di rumah. Sekarang kita akan cari dua penanya ya. Sekarang gajahnya sudah berdiri, oke? Ya. Ya, Ibu yang mau bertanya dua saja ya, dua. Oke, dua penanya siapa Bu? Ibu Haji saya kalau di sini. Sini kemudian kalau bisa. Oh ya. Iya. Iya, nama saya Ibu Haji, perkenalkan siapa jualan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiyem dari Majelis Taklim Pondok Madinah, tinggal di Sugiang. Nama saya Sumiyem dari Majelis Taklim Pondok Madinah, tinggal di Sugiang. Baik Pak Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika seseorang sudah bertaubat tapi masih mengulangi kesalahan yang sama? Ya, terima kasih Bu Sumia. Karena bagaimana kalau kita sudah bertobat mulai lagi Dosa lagi. iya itu namanya nanti dijawab sekarang yang kedua sama Bu iya coba dijawab berapa yang biasa itu
Bakung. Bakung. Kepanasin. Ya, bakul itu bakul. Saya Ustaz mau tanya, Iya. apa yang dimaksud taubatan nasuha? Ya. Mohon penjelasannya. Oh iya, belum dijelaskan. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eni. Kajian dari S namanya. Bukan B. B. Ada S di sini terus ya. Tadi pertanyaannya oleh sudah tahu lagi yang kedua. Ini bagaimana artinya taubatan nasuha? Ya, taubatan nasuha. Assalamualaikum Ibu. Jadi taubat, setelah taubat masih melakukan dosa. Taubat tadi dapat pahala. Tapi ketika dia melakukan lagi dosa, apakah dia tidak bisa lagi bertobat? Masih bisa. Cuma hukumnya di saat dia berdosa lagi, maka hukumnya dia dapat dosa. Karena di dalam fikih ada 5 hukum, yaitu wajib, fardu. Fardu itu dikerja dapat pahala, ditinggal berdosa. Sunnah, dikerja dapat pahala, ditinggal tidak masalah. Mubah, dikerja, ditinggal, tidak ada dapat dosa, tidak ada dapat pahala. Sedangkan yang keempat, makruh, ditinggal tidak dapat dosa, tidak dapat pahala, dikerja tidak dapat dosa, tidak dapat pahala, tapi makruh hukumnya cacat. Bisa jadi kita berdosa kalau sering kali mengerjakannya. Yang terakhir haram, yang kelima haram, dikerja dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Sedangkan tadi kita keluar dari taubat, kembali berdosa, hukumnya haram. Sudah jelas? Haram dikerja berdosa, ditinggal dapat pahala. Dapat pahala. Haram. Haram. Ya. Mudah-mudahan ada minum kidul. Jadi yang kedua apa itu taubatan nasuha? Nasoha itu artinya betul bersungguh-sungguh. Sungguh ku merasa lagu itu. Sungguh. Jadi dia bersungguh-sungguh taubatnya. Bersungguh-sungguh dan taubatnya betul-betul dia bertobat, tidak mau kembali lagi seperti yang dulu lagi. Ya, betul-betul kita tojeng-tojeng. Stop di sini. Ya. Stop ya. Pokoknya tidak mau mak berdosa deh, mau mak taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul sepenuh hati. Tidak mengulangi dosa yang Tidak mau mengulangi dosanya lagi. Karena biasa itu ada tobat mak dulu deh, besok berbuat dosa lagi. Ayah ada begitu. Tobat manual itu Ustaz. Betik langsung dia lurus. Kan ada biasa begitu. Pokoknya bertobat mak dulu nih hari. Besok baru lagi menggosip kita Ya. Kan gampang bertobat kak lagi. Sekali dah besok sudah tobat, pas mau dia ceritakan teman nak langsung datang. Karena langsung kena stroke. Kenapa bisa? Karena ternyata Allah sudah tahu bahwa dia akan berbuat jahat lagi. Makanya taubatan sepenuh hati, taubatan nasuha itu artinya sungguh-sungguh. Dan tidak mau mengulangi lagi kesalahan, dan tidak mau lagi mengulangi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ibu, oh ibu, sama kepada orang tua, kepada suami. Orang tua itu 4, 2 mama, 2 bapak. Mertua ya Ustaz ya. Mertua itu hebatnya mertua. Nasur tinggal sama anaknya, kan sudah makin menikah. Itu bagusnya, makanya suami itu punya 4 orang tua. Memang dia hak sepenuhnya, istrinya itu hak sepenuh suami. Tidak ada yang bisa didengar kecuali suaminya. Tapi suami tahu diri, karena dia punya 4 orang tua, 2 mama, 2 bapak. Jangan orang tuanya saja dibahagiakan, tapi bahagiakan mertua kita juga. Itu orang yang paling banyak kita dustai, yang paling banyak kita hianati. Banyak ibu, bapak, orang baik semua, apalagi mama bro. Biasa di mana nak sehat-sehat, tunggu dulu mari sibuk dimatikan. Padahal hari itu ibu hanya ingin mengatakan nak
jikalau engkau pulang nanti, tiba di rumah ini, jika kau lihat adikmu menangis, hapus air matanya, kuatkan dia. Padahal itu yang mau dia sampaikan ibu kepada kita. Kalimat-kalimat terakhir sebelum meninggalkan kita semua. Makanya kalau dia menelpon, angkatlah sejenak. Ibumu tidak minta sebuka berlian. Ibumu tidak minta kau pulang dengan segunung emas. Ibu hanya rindu dengan suara anak-anaknya. Cukup itu saja. Tapi nanti kita menyesal. Saat dipeluk tubuhnya, dicium keningnya, sudah tertutup kain kafan, tertutup kain putih. Baru kita kasih bangun ke ibu. Bangun. Di situ kita menyesal. Maka selagi masih ada dia, perbaiki hubungan kepada Allah dengan cara bertobat. Kalau dosamu kepada manusia, bukan kepada Allah engkau bertobat, tapi bermohon maaf kepada manusia itu sendiri yang masih ada. Ibu, oh ibu, bawa jadi tisu. Tidak mengetes kemana tentang terhambuki bedah setebal 1 kilometer. Tidak. Dan sini saya memang betul. Tobat untuk ibu itu sudah sekali kalau tidak ada berarti apa ya? Kalau saya ada dosa tidak ada ibutan di. Ada dosa ini budi. Makanya sebagai kesimpulan, mari sama-sama kita banyak beristighfar, taubat kepada Allah, karena indahnya taubat insya Allah akan merubah hidup kita. Yang mungkin kurang rezekinya, Allah banyakkan rezeki kita. Mungkin sulit-sulit jalannya, Allah mudahkan jalan kita. Yang mungkin susah-susah hidupnya, Allah bahagiakan hidup kita. Yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya semenjak orang tua masih hidup, siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka Allah jadikan hidupnya seperti hidup raja. Kalau dia bilang, nah kapan pulang, itu cuma ingin menyampaikan rasa rindu. Nah, ada itu tas-tas di samping rumahmu dijual. Nah, sebenarnya dia tidak suka tasnya. Dia hanya mencari alasan agar kau bisa pulang sebentar saja. Kalau masih ada waktu dengannya, perbanyaklah untuk menatap wajahnya. Di saat dia tersenyum, tataplah dia dengan indah. Maka di saat dia tersenyum, disitulah doa-doa yang tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Apalagi kalau doa orang tua mendoakan anak-anaknya sukses, Masya Allah. Ini kisah nyata dari saya. Saya itu biasa, kenapa itu menghabiskan semua uangmu nak, untuk apa yang ku minta kau belikan? Saya bilang, biar nih Umi, kita habiskan saja. Kenapa? Karena saya juga biasa ku habiskan emas, tak ku jual di Pegadaian. Iya. Dulu waktu kita masih muda belum menikah itu, dia bilang apa? Jadi bagaimana itu nak, rumahmu tidak kau bangun? Ya nanti, mungkin rumah ini saat ini belum ada. Dia bilang, langsung jawab dengan apa? Insya Allah nak, banyak rumahmu. Banyak di rumahku. Kan ada pelomper kan? Iya, itu doanya ibu, doanya orang tua. Tapi kalau dia murka kepada kita, murkanya mereka itu murkanya Allah. Makanya tobat, kebaikan terus kita jalankan, rajin bertobat. Tapi kebaikan kepada setiap orang di sekitar kita masih tidak baik, itulah yang bisa menjadi penyakit yang akan terus menjalan. Mungkin itu. Terima kasih. Dan mungkin pakai itu. Ini bahasa. Ya Bu. Banyak ibu menangis, ibu sudah biasa ya Bu ya. Kalau kita nangis ibu juga itu tobat Bu ya. Kadang-kadang ibu belum sempat bertobat, kadang-kadang ibu sudah lebih dulu. Bagaimana? Iya. Jadi mungkin Bu dari wajah merasakan yang sama. Saya punya bersedih ya Bu ya. Karena tentunya nanti sana kita bisa memberikan amal jariahnya saatnya dapat disebut sejalan. Sedekah, doa. Benar. Ibu. Jadi kalau masih belum tobat, masih ada keluar ibu tak, silakan nanti ya. Setelah ini ibu boleh pulang ke rumah. Dan ini kan tausiahnya benar jadi oleh-oleh. Ibu jabat tangan orang tua, saling minta maaf dan tobatlah. Dan begitu Bu bisa di rumah ya. Bu. Aman ya tausiah hari ini, aman ya. Semoga bisa menjadi kelak nanti kita semua yang mendengarkan hari ini bisa
pemirsa di rumah juga yang di luar sana Ya. ini mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita ucapkan Pak Ustadz ya. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim dari Pondok Madinah. Sekali lagi ibu terima kasih waktu dan tempatnya ya Ustadz ya. Dan yang pastinya terima kasih buat salam gaya duduk. Kreasi Indonesia. Nah, kita di rumah kita mohon maaf ya Ustaz ya bahasa salah kata, salah kesempurnaan yang milik Allah SWT, salah kehilangan kita manusia.